Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad salatan tusrahu fiha sudur wa tahulu biha al-umur wa tankashifu biha sudur wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil fahmishun amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para guru, para sesepuh, para kiai, wa ala qadimatihim Ahidal Aziz Ibn Jari Gus Ali Mustafa, yang mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pecinta Abu Yazidul Walid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, alhamdulillah di dan kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang insya Allah cukup baik, dan mudah-mudahan silaturahim ini benar-benar membawa manfaat yang besar berkah daripada Sayyidina Walid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan hafidhakumullah, kalau kita membahas mengenai masalah haul, maka definisi bebas daripada haul itu tidak lain adalah mengurai kembali perjalanan dakwah kehidupan dari seseorang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu haul yang kita peringati untuk para orang-orang mulia ini tidak sama dengan haul yang diperingati oleh kerabat kita untuk diri kita nanti. Kalau kita memperingati mengenang haul daripada Sayyidul Walid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mengenang haul daripada Kiai Haji Basori Alwi, mengenang haul daripada Sayyidatuna Khadijah, ini tidak lain karena kita ingin mengambil keberkahan, karena ingin tumbuhnya mahabbah, dan karena ingin kita dapat mentauladani daripada perbuatan atau perjuangan mereka. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang mulia seperti beliau-beliau ini, mereka jauh-jauh hari sudah menyiapkan apa yang selayaknya untuk dibawa kembali ke hadirat Allah. Artinya bagaimana mereka benar-benar bekal betul-betul dipersiapkan, baik itu bekal jangka panjang maupun jangka pendek, baik bekal yang sifatnya muta'addi maupun sifatnya yang lazim. Mereka sudah siap banget. Jadi ketika kita menghadiri haul daripada para auliya sholihin, itu tidak lain karena kita ingin mengambil sebuah pembelajaran, bukan untuk sekedar menghadiahkan pahala, karena pahala mereka sudah terlalu banyak. Ini yang membedakan ketika kita kula kalan panjenengan mangke di kholi jauh. Ya kula kalan panjenengan di kholi niku paling banter kula kalan panjenengan ngemis dumateng derek-derek kita ingkang tasih besar supadoso kintun pahala. Karena kita benar-benar dalam kondisi butuh bantuan, kurang dari sisi pahala. Kenapa? Karena ketika kita hidup kita biasa-biasa saja.
Sehingga sampailah kita kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal majidu fil qabri illa kargo rikil muqawmis. Orang yang mati tidak lain seperti orang yang tenggelam dan butuh bantuan. Itu kita. Tapi bagi mereka sudah terlalu banyak dengan pahala. Mereka sudah mempersiapkan untuk mendapatkan luberan-luberan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ini pun menawi kula kalan panjenengan sak menika menghauli daripada Sayyidul Walid, hanya ingin keberkahan beliau, hanya ingin mendapatkan tambahan mahabbah, dan hanya ingin kita sebisa mungkin meneladani apa yang pernah beliau jalankan selama hidup di dunia. Dan kita sudah pasti memahami bahwa mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak hanya baik tapi membawa keberkahan, tidak hanya baik tapi membawa manfaat, tidak hanya terpuji tapi juga membawa syafaat. Uhibbus sholihin wa lastu minhum la'alli an anala bihimus syafaat. Para pecinta Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kula sejatosipun sonten menika tidak akan membahas tentang bagaimana hukumnya haul. Karena panjenengan Masya Allah alumni BIK ya, wis ora usah dibuboni mani. Saya malam ini sonten menika kepingin mundut satu madhab, pendapat daripada madhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan hikayatus sholihin afdalu indi min katsirin fikri. Hikayatus sholihin afdalu indi min katsirin fikri. Menceritakan orang-orang baik bagi diriku itu lebih baik daripada membahas masalah ilmu fikih. Sebab panjenengan sampun semerap asatid semua guru kita semua. Lebih menikah Masya Allah. Ini selebritis kita. Masya Allah. Terus kita sonten menikah lebih banyak akan membahas nopo ikan dereng panjenengan semerap. Kalau yang semerap hukumnya dalilnya haul wis ngewes sampai. Tapi kalau kita menceritakan tentang siapa Sayyidul Walid Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, bagi-bagi pemahaman, bagi-bagi informasi. Sebab alhamdulillah ketika kula sampun campur beliau kurang lebih 5 tahun kurang. Jadi mungkin dari apa yang saya sampaikan nanti ada hal yang ternyata panjenengan remen kangge menteladan. Ini sejatosnya dapat dibicarakan semua 2 jam dan selesai. Tapi ini saya ini pengajian di salah tempat badi buka itu enak ini cepet dan mari. Cepet dan buka. Terus beliau tadi menjelaskan sisi apa yang saya ingat saja. Kami muka mawon kula jenengan insyaallah saged mengambil hikmah saking menika. Amin ya rabbal alamin. Sinten Sayyidul Walid Sayyid Muhammad Al-Maliki, biasa disebut oleh orang-orang Indonesia Syekh Maliki. Syekh Maliki menika dari sisi nasab, dari ayah beliau bersambung dengan Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di mana Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah garwanipun Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dari sisi ibunda beliau bersambung sampai kepada silsilahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Ini yang pertama. Yang kedua, Abuya di masa di usia remaja, beliau terkenal dan sangat masyhur. Dalam bukunya, biografinya juga telah disebutkan, beliau ini dididik dengan ketat oleh ayahanda beliau yang bernama Sayyid Alawi supadoso benjang-benjang saged nggantosi piyambakipun. Pernah pada waktu itu Sayyid Abbas kalian Sayyid Muhammad niki disalap wonten ing ngandhape durjan Masjidil Haram. Itu Masjidil Haram itu lek panjenengan nanti mriku kan lek diinceng niku wonten lantai dasarnya di bawah. Itu dulu itu tempatnya kitab-kitab para masyayikh. Nah, Abuya pernah ditaruh di situ dengan Sayyid Abbas kurang lebih selama 3 tahun. Dikancingi lawang Toto Joko. Beliau pernah bercerita pada waktu itu kepada kita, yang sering kali ngirim daharan adalah ibunda beliau melewati celah-celah pintu yang ada di Masjidil Haram. Nah, Abuya menikah tekun sekali, tidak mau keluar. Tinggal punten Sayyid Abbas balik metu mau. Sampai pernah dimarahi oleh Sayyid Alawi, mau dipukul. Sayyid Abbas menikah. Ternyata kemalam harinya Sayyid Abbas dan Sayyid Alawi bermimpi ketemu dengan Sayyidah Khadijah. Dibilang, kamu jangan mukul Abbas, biarlah Abbas seperti itu. Masya Allah. Ternyata Sayyid Abbas oleh Allah dijadikan sebagai imam di dalam memuji baginda Rasul Muhammad SAW. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menikah ketika usia remaja, saking pinternya, saking alim, Sayyid Alawi dikirim dumateng India untuk belajar hadis. Tapi kok belajar hadis dan Syekh Al-Kandahlan. Saking alimi, Syekh menika kesengsem pas sampai mantuan. Badhe dipun paringaken minipun putranyipun putrinipun. Rupanya Sayyid Alawi yang ada di Makkatul Mukarramah mendapatkan kisah dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Sayyid Alawi memanggil pada waktu itu juga agar Sayyid Muhammad segera pulang ke Mekah. Dipinang sama Sayyid Alawi, "Bah, kula tasih dereng mantun supaya mulia. Gampang kembali maneh." Begitu nyampe di Mekah langsung dinikahkan. Padahal Abuya belum tahu kalau beliau ini akan diundut menantu oleh gurunya sendiri. Orang wali itu ngoten. Tak butuh HP, tak butuh handphone, tak butuh WA. Langsung dikonek langsung kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wangsul saking pernikahan masih ingin kembali lagi ke India. Maka pada waktu itu Abuya berangkat dengan istri tercinta beliau berangkat ke India untuk menyelesaikan masa belajarnya kepada Syekh Al-Kandahlan. Dari hari saat ini begitu menikah ditutup tidak. Karena dari saat ini sing sare ngaji ini didisikno sampai wonten munen-munen tubihal ilmu baina fahidain nisa. Tubihal ilmu baina fahidain nisa. Wis sampai ngantek dhewe. Sederek para pecinta Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, lajeng Abuya menika pernah diutus sebagai delegasi Saudi Arabia untuk mendatangi
Indonesia. Ini adalah kunjungan yang pertama kali yang pernah dilakukan oleh Abu Yasin Muhammad. Pada waktu itu beliau sempat bertemu dengan Presiden Soeharto. Sampai wonten. Jawabannya kan foto ini sampai wonten. Itu adalah kunjungan pertama. Selain kunjungan resmi, beliau juga mendatangi majelis-majelis besar yang ada di Indonesia, majelis yang ada di Kuita, pondok-pondoknya para habaib, para kiai sesepuh yang ada di Indonesia ini didatangi di antaranya. Maka sepulang daripada tempat dari Indonesia ini, Abuya merasa kagum cinta dengan Indonesia. Cinta. Terbayang bagaimana kondisi Indonesia. Sampai Abuya gak ada angen-angen. Perhati ini loh, wonten angen-angen gitu. Aku kok saumpama gaya pesantren kaya Habib-habib Indonesia itu pengen. Cuma angen-angen. Belum dikeluarkan. Karena apa kok belum dikeluarkan? Karena pada waktu itu tidak ada pesantren di Makkatul Mukarramah. Memang boten wonten. Angen-angen itu oleh beliau dipendam. Sampai suatu saat ada teman beliau sekaligus guru beliau yang bernama Sayyid Abdullah Al-Lahji. Sayyid Abdullah Al-Lahji menikah waktu tawaf di Ka'bah. Iki kepanggih kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kobotan ketemu dalam kondisi terjaga. Kalau wali biasa boten saged bisa melihat ketemu kali Kanjeng Nabi kados kula jenengan kepanggihnya. Tapi kalau sudah tingkatnya sudah luar biasa, mereka akan bertemu. Saya Abdullah Al-Lahji menikah kepanggih kalian Rasulullah, kali Kanjeng Nabi menikah dipegang asmane Abdullah. Katakan kepada Muhammad, anakku, apa yang ada di dalam hatinya, suruh teruskan, jalankan, aku mengizini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampun. Padahal Sayyid Abdullah diboten semerap. Oh, apa sih dipikir Sayyid Muhammad ini? Kepada waktu itu langsung pulang. Kodoh Sayyid Muhammad, aku kok ini ketemu Kanjeng Nabi waktu tawaf mengatakan demikian, sampai punya apa? Maka aku yang pada waktu itu mengatakan, iya, dan aku sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan mikir no kepingin ngedekno pesantren, kepingin duwe santri sing kaya nang Indonesia. Dan itu tidak satu kali, dua kali. Ada beberapa orang yang bertemu Kanjeng Nabi baik melalui mimpi maupun dalam kondisi terjaga untuk memberikan isyarat bahwa Rasulullah mengizini Abu Yasin Muhammad mendirikan sebuah pesantren. Maka alhamdulillah kula kalih panjenengan dening Gusti Allah diparingi menjadi anak cucunya Sayyid Muhammad. Orang-orang yang cinta kepada Sayyid Muhammad. Alhamdulillah. Kita bisa lihat saat ini siapa yang berada di front terdepan di dalam mengawal akidah Ahlussunnah hari ini. Anak-anaknya Sayyid Muhammad, cucu-cucunya Sayyid Muhammad. Siapa yang saat ini ketika orang-orang benar-benar sudah jauh dari syariat Islam, tapi mereka berada di front terdepan untuk mengaplikasikan, menggambarkan beginilah cara Kanjeng Nabi berdakwah. Tidak lain adalah santri-santri Sayyid Muhammad. Ini tidak lain tidak bukan isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi agar Sayyid Muhammad mendirikan pesantren. Dan alhamdulillah sampai saat ini pesantren itu ada. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk santri-santri beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebab perkataan para ulama dan pesantren ini Muhammad ini insyaallah ada banyak isyarat dari Gusti Kanjeng Nabi, ada banyak isyarat dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ada seorang wali min auliyaillah dari kota Madinah.
Menika bermimpi dunia ini sampun kiamat. Menungso waktu niku sami-sami mencari keselamatannya masing-masing. Hanya terlihat di situ ada gurun pegunungan yang di atasnya ada beberapa orang yang berbaju putih sedang mengumandangkan salawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Wong sing nok nisor bingung golek pensyafaat iki kok nok dukur enak-enakan maca salawat. Akhirnya orang tanya, siapa yang ada di atas itu, siapa? Ada yang naik, ternyata di situ adalah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beserta santrinya ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Di bisyarah seorang wali itu mantun ngoten setelah bermimpi laju budal dan Mekah. Kepingin panggil kalian Sayyid Muhammad. Diceritakan kepada Sayyid Muhammad bahwa kula ngeten Sayyid, kula bermimpi demikian, saya bermimpi demikian. Anehnya Sayyid Muhammad itu seakan-akan sudah tahu dari apa yang sudah diisyaratkan. Boten kaget bapak bisa, cuma tersenyum. Masya Allah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menika sangat mencintai Indonesia, lebih-lebih bangsa Madura. Sing dadi keturunannya wong Madura perlu bersyukur kepada Allah. Kalau nanti mireng apa kalian pamireng kula menika, aku yang nanti sepanjang itu. Andai kata ada orang masuk surga nanti karena mahabbah, kalau nanti ada orang masuk ke surga bukan diukur dari sholatnya, tidak diukur daripada puasanya, hanya diukur dari mahabbah, insya Allah ahlul manduriyin yang akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka kalau sudah mencintai ulama, masya Allah, panjenengan semarang biasa. Lek kate salaman, sadane didekek dhisik 2 meter. Sampai saged ngrasakaken. Gusali iki, saged ngrasakaken ya apa? Prasane dihormat karo wong Madura. Lek durung tahu perlu rapi wong Madura. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa tidak. Itu pernyataan daripada beliau. Kemudian Abuya ketika sudah mulai berdakwah, kalau tadi nyariosaken bagaimana Abuya dengan keluarganya. Beliau sangat ketat sekali, khususnya kepada putra putri beliau. Sampai beliau pernah bilang kepada Sayyid Ahmad yang saat ini menjadi khalifah beliau, dan saya mendengar sendiri pada waktu itu, Ahmad, di kampus masuk ke rumah temanmu adalah Abuya. Temanmu, koncomu, dulurmu, anak, bukan mereka. Kalau waktu niku mikir, oh apa sih maksudnya? Saat ini kalau mikir saya, ternyata teman itu kadang-kadang membawa masalah. Terus saya ini juga, boten saya ini juga 70% bisa jadi karena pertemanan. Maka ketika Sayyid Ahmad sudah berada di dalam beliau tidak boleh menerima satu teman pun yang dari kampus, satu teman pun yang ada di sekolahan. Kecuali kata Buya, dia mau ngaji di sini, mau belajar sorok, mau belajar Siratun Nabawiyah, hadis, bareng inti apa. Tapi ini kata dolan, ini kata majelis, lah. Jadi alhamdulillah kamu tertahajud minimah, kulo ngeterapaken. Banyak dengan berarti ngeterapaken, monggo. Ternyata saya, bener. Ketika anak ini jauh daripada lingkungan yang kurang sehat,
panjenengan menjadi figur utama di dalam kehidupan anak-anak. Sing dikonco cuma panjenengan. Kalau urusan Sayyid Muhammad dengan para santri, masya Allah, tabarakallah. Beliau ini makannya bersama kita, tidurnya bersama kita. Beliau kalau sehari bukan di kasur yang empuk, boten sami karpet itu, boten bantalan sing empuk, boten bantalan itu ngatos kados kan. Sak meter-meter iki. Muat. Atos. Iku bantal. Boten nate dileten nginggil kasur niku boten. Sering kali tidurnya dengan kita. Jadi lebih banyak waktunya dengan kita daripada dengan keluarga. Apa yang dilakukan oleh beliau di saat dengan para santri? Beliau tidak pernah lepas daripada menulis. Sampai kadang-kadang kula sedanten santri itu disetelaken TV ngoten, abuya di belakang nulis. Ya, ini tulisan. Jadi katib-katibnya itu ada 5 di depannya, di bagianmu. Terus nulis malah saya terakhir itu nulis malah ini tiap hari. Kalau soal dermawannya, masya Allah, beliau punya ruang khusus, yang ruang khusus itu adalah ruangnya uang. Begitu awal bulan buat nih kucing jenengin kamar, tapi begitu akhir bulan sudah habis. Santri Khoriji itu santri kalong yang datang maghrib, datang sampai jam 10 malam, itu tiap bulannya dijatah 300 rial satu orang, dan itu jumlahnya kadang-kadang yang datang 750, 1000 diparingan. Belum lagi janda-jandanya yang ada di sekitar Mekah. Beliau sangat cinta sekali terhadap para alim, meskipun bukan santri, meskipun santri Al-Azhar misalnya, santri Yaman, sering kali santri Yaman, santrinya Habib Umar bin Hafid ditampung oleh beliau 7 hari. Pulangnya masya Allah dikasih kita, dikasih fulus. Saya ingat ada kiai dari Probolinggo namanya Kiai Gadri. Kalau nggak salah ini abahnya Kiai Jais ya. Kalau nggak salah, beliau itu datang ke Abu ya, betul nopo, betul ukuran itu loh, alat pengukuran itu, sing saking kajing nopo, betul saking ilir, dibetul, dibetul betul sarung kan, menurunannya sarung, ini kok betul saking ilir ya kan, dibetul, diparingaken saya Muhammad. Hadiah lakumnya Sayyid Abu ya, masya Allah seneng, ngetok lo senengi, langsung wansuli Kiai Badri ini kok betul kitab sing diparingi kali Sayyid Muhammad ini lho boten kuat. Cek jaluk tolong nang kanca-kanca, tolong sampean usupno. Niku cek gurung duwite. Masya Allah. Beliau pernah mengatakan ketika beliau berada di Madinah, kita berada di beliau, alhamdulillah beliau mengatakan saya mendapatkan karunia dari Allah itu yang pertama ilmu, dari sisi ilmu saya diberi oleh Allah, dari sisi dunia saya diberi oleh Allah, tapi semuanya ini aku kembalikan lagi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ilmunya diberikan lagi, kitab ini pun termustaudah itu tujuan dan ngandang dan ngadapi pondok kulon pandai Syekh Muhammad beliau 5 tingkat, yang di bawah sendiri paling bawah itu tempatnya kita. Begitu sudah tiba Tobaah itu dugi saking percetakan di Assalamualaikum sudah Assalamualaikum lama kita didumakan udah didol pada jus kula kedol kita cek oleh Pak bila ngoten niki boten didol diparingaken. Masya Allah ya. Jadi begitu mulianya beliau, dan
karena ini juga menyangkut berkaitan kali Sayyidah Khadijah. Syekh Muhammad Baiko sangat dekat dengan Sayyidah Khadijah. Beliau sebelum meninggal kurang 40 hari, sebelum meninggal kurang beberapa bulan, beliau seringkali kalau malam jam 12 malam keluar ke pekuburannya Sayyidah Khadijah dengan Sayyid Ali Al-Habsyi yang ada di Probolinggo. Ini yang seringkali dibawa. Kadang-kadang bawa Syed Ahmad, kadang-kadang bawa Syed Ahmad. Suatu ketika beliau ini pulang mengatakan, sudah hari ini saya sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata itu kapan? 40 hari sebelum Abu Yasir Muhammad berkuasa itu. Berkata mawon mugi mawon kula kaliyan panjenengan dening Allah dipun paringi panjang umur, sehat wal afiat, dumugi hajat dunia akhirat. Insyaallah kita bisa ziarah ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, dan tidak lupa kita berziarah kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan mudah-mudahan panjenengan semua mendapatkan sir asrarnya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, kutub daripada hadhil ummah, dan mudah-mudahan kula kaliyan panjenengan dening Allah diparingi sehat wal afiat saged menutupkan daripada Ramadan menika biridwanillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala kutin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu wa natajid bi rahmatika fi amrina kulli fa yassir lana ma nahnu safarina wa ma natlubu min hawaijina wa qarrib alaina al-masafat wa sallimna min al-ilal wal afat wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablugha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sassi alaina arzaqana fi dunyana wa la tahjubna biha an akhiratina. Allahumma ij'alha fi aydina wa la taj'alha fi qulubina ya rabbal alamin. Ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.